Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam rangka senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah kajian kita pada subuh hari ini yaitu menyangkut proses kejadian manusia atau menyangkut proses penciptaan manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa penciptaan manusia itu prosesnya ada 4 macam. Yang pertama, ada manusia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Inilah yang dialami oleh Nabiullah Adam alaihissalam, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Hijr ayat 28 dan 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa isqala rabbuka lil malaikah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa di dalam Al-Quran apabila ada sesuatu yang bisa kita mengambil pelajaran daripada persoalan itu atau sangat penting, itu Allah memulai firman-Nya dengan wa'is. Wow di sini bermakna uzkur, ingatlah. Jadi kita itu selalu dianjurkan senantiasa mengingat sebuah peristiwa yang perlu kita mengambil dari pelajaran itu. Jadi wow di sini bermakna uzkur, ingat. Lalu is di sini maknanya hina izin, ketika. Kita disuruh mengingat ketika kapan? Qala rabbuka lil malaikah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Apa firman Allah kepada malaikat? Inni khaliqun basyaran min salsalim min hama'im masnun. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia. Kalau pertemuan kita yang lalu kita sudah mengenal 4 nama manusia dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Insan, yang kedua Al-Bashar, yang ketiga An-Nas, dan yang keempat Ibnu Adam. Allah memanggil manusia di sini dalam ungkapan basyaran atau al-bashar. Artinya manusia yang akan diciptakan oleh Allah ini adalah manusia biologis. Makan, minum, berkembang dari anak-anak ke dewasa, dari dewasa ke tua, dan seterusnya Bapak Ibu yang saya muliakan. Itulah al-bashar.
manusia biologis, secara biologis. Allah menciptakan manusia secara fisik atau secara biologis min salsalid, itu diambil dari tanah liat yang kering. Min salsalin, dari tanah liat yang kering. Min hamain masnun, tanah liat yang kering itu diambil lagi dari tanah liat atau lumpur yang paling hitam, lalu diberi bentuk. Bapak Ibu yang sebelahkan. Lalu pada ayat selanjutnya, setelah manusia diciptakan dan sudah terbentuk, kata Allah, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan setelah kejadian manusia ini sudah sempurna, sudah berbentuk sebagai manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku meniupkan roh padanya. Faqa'u lahu sajidin, maka disampaikan kepada malaikat. Dalam riwayat, iblis juga ada pada saat itu, karena iblis sudah diciptakan sebelum diciptakan manusia. Lalu Allah berfirman, setelah sempurna penciptaannya lalu ditiupkan roh, faqa'u lahu sajidin, tunduklah padanya dengan bersujud kepada Adam. Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah interpretasinya iblis, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia salah memahami tentang sujud, perintah sujud, bahwa tunduk dan patuh dalam arti sujud di sini bukan berarti sujud ta'abudiyah, penyembahan. Tapi sujud yang dimaksud di sini adalah sujud takriman, pemuliaan, bukan sujud penyembahan. Makanya iblis tidak mau sujud, salah dia dalam interpretasinya. Maka seluruh malaikat sujud kepada Adam dalam arti penghormatan, penghargaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, illa iblisa, kecuali iblis tidak akan mau sujud di hadapan Adam atau Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah penciptaan pertama, bahwa manusia diciptakan dari tidak ada, prosesnya menjadi ada. Bagaimana bentuk ciptaan Allah terhadap Nabiullah Adam alaihissalam, itu digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya dari Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi, bahwa Allah menciptakan Adam dalam postur tubuhnya tuluhu sittuna zira'an. Jadi panjangnya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. 60 hasta, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau kita mau buktikan, yang pernah ke Mekah itu ke Jeddah, melihat kuburannya Hawa, ya Bunda Hawa alaihissalam di Jeddah itu, coba berapa meter panjangnya. Itu membuktikan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam bersama dengan Hawa itu postur tubuhnya sangat tinggi dibandingkan kita. Makanya ada teori evolusi wallahu alam, bahwa manusia itu selalu mengalami perubahan dari tinggi lalu pendek lalu nanti mengecil. Wallahu alam bisawab. Itu teori evolusi dalam ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, proses kejadian yang kedua manusia. Kalau tadi proses kejadian Nabiullah Adam alaihissalam tanpa ibu tanpa bapak, kalau ini proses yang kedua Bunda Hawa alaihissalam itu dengan bapak. Jadi Allah menciptakan Hawa
dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihissalam. Ini gambarkan juga dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu. Maksudnya ini manusia itu tercipta dari jiwa yang satu, asalnya adalah dari Nabiullah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan tercipta dari Adam seorang perempuan yang diambil sebagai istrinya, yaitu Bunda Hawa alaihissalam. Ini membuktikan wa khalaqa minha zawjaha, bahwa Hawa itu tercipta dari Nabiullah Adam alaihissalam. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka dengan adanya Nabiullah Adam dengan Hawa, maka berkembang biaklah manusia dari laki-laki dan perempuan. Makanya dalam riwayat Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa ketika Nabiullah Adam alaihissalam tertidur di surga, Allah mengambil tulang rusuknya yang paling atas yang bengkok, lalu diciptakanlah Hawa. Dan setelah Nabiullah Adam terbangun dari tidurnya, Hawa sudah duduk di depannya. Dengan kehadiran Hawa, maka terjalinlah di antara keduanya cinta kasih, Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu dikawinilah Hawa oleh Nabiullah Adam alaihissalam, Bapak Ibu yang saya muliakan. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa betul itu Hawa atau perempuan tercipta dari tulang rusuk, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa, berilah nasihat kepada perempuan-perempuan. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'i, bahwa sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Wa in a'waja syai' fid dila'i a'la, bahwa tulang rusuk yang diambil itu dari paling atas yang bengkok. Kata Rasulullah, Fa'iza zahabat tuqimu kasartu, kalau kamu ingin meluruskan dengan keras, maka dia akan patah. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, disuruh kita menasihati perempuan itu. Jangan biarkan dia larut dalam emosinya, jangan biarkan dia larut dalam perasaannya, jangan biarkan larut dalam kebengkokannya yang aslinya. Kata Rasulullah, istausu, berikan nasihat bagaimanapun caramu. Tapi biasa kalau kita berikan nasihat, mohon maaf ibu-ibu itu biasa mega bicara, tak mega bicarana. Nah, itu biasa, memang aslinya begitu. Karena tercipta dari tulang rusuk yang paling atas yang bengkok. Karena Nabi mengatakan, berikan nasihat. Bagaimanapun caramu berikan nasihat, supaya dia bisa bagus. Karena aslinya memang, kadang dia larut dalam perasaan, larut dalam pikiran, hayalan. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena aslinya seperti itu. Kata Rasulullah, wa in taraktuhu lam yazal a'waj, apabila kamu membiarkan dia, tidak pernah memberi nasihat, tidak pernah memberikan pandangan-pandangan, maka dia terus-terus itu bengkok. Dia larut dalam perasaannya, dia larut dalam emosinya ketika kita tidak memberikan
nasihat Bapak Ibu yang saya muliakan, maka Nabi kembali mengatakan, "Fastausu bin nisa." Berikanlah nasihat para perempuan-perempuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang membuktikan bahwa perempuan itu asalnya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Proses kejadian yang ketiga manusia adalah, kalau tadi Hawa tercipta dari tulang rusuk laki-laki, dalam arti tercipta dari seorang laki-laki, maka ada manusia tercipta di muka bumi ini tanpa bapak, tapi dengan ibu. Inilah Nabiullah Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada yang menganggap Nabi Isa itu istimewa, lebih istimewa, Nabi Adam tidak punya, penciptanya tidak punya bapak dan ibu. Kalau Nabi Isa itu masih punya ibu, hanya dia tidak punya bapak. Inilah proses ketiga kejadian manusia. Makanya di dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wa Maryam binata Imranah, dan Maryam, ingatlah Maryam putri Imran. Bapak Ibu yang saya muliakan, allati ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatannya. Jadi Maryam itu Bapak Ibu yang saya muliakan, karena memang semenjak dilahirkan orang tuanya sudah bernazar, istrinya Imran, bahwa ketika nanti saya memiliki keturunan, saya akan tempatkan dia di masjid. Maka semenjak lahir Maryam, dia ditempatkan di Masjidil Aqsa sampai dewasa. Dan yang menjaga Maryam di Masjidil Aqsa adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Omnya Bapak Ibu yang saya muliakan, karena istri Nabi Zakaria bersaudara dengan istri Imran. Maka Nabi Zakaria menjaga ketika dia diundi siapa sesungguhnya yang bisa menjaga Maryam, maka yang naik undiannya adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Maryam selalu tinggal di masjid. Dia tumbuh dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa. Makanya dia katakan ahsanat farjaha. Dia terpelihara kehormatannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dia tidak pernah melihat alam bebas seperti yang kita lihat sekarang. Dia tidak pernah bergaul dengan laki-laki. Maka Allah mengatakan ahsanat farjaha, terpelihara kehormatannya. Fanafakhna fihi min ruhina. Lalu Allah mengatakan, lalu kami meniupkan ke dalam rahim Maryam min ruhina, dari sebagian ruh ciptaan kami. Jadi Allah mengatakan sebagian, tidak semua. Dari sebagian ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tiupkan. Kenapa Allah berfirman kami tiupkan? Karena ternyata ada keterlibatan Jibril dalam peniupan ruh ke dalam rahim Maryam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada keterlibatan Jibril, disuruh meniupkan ruh ciptaan Allah ke dalam rahim Maryam. Yang kedua, wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Maryam itu adalah seorang perempuan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Para ahli tafsir memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud dengan kalimat Tuhannya di sini adalah syariat-syariat Tuhannya. Wa kutubihi, dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu adalah salah satu perempuan yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah proses kejadian Nabiullah Isa. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa ada manusia diciptakan tanpa bapak, ada manusia diciptakan dari laki-laki.
Dan yang keempat, ini yang sangat masyhur di antara kalangan kita Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa manusia diciptakan punya ibu dan punya bapak. Ini digambarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Yang dimaksud dengan dari saripati tanah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini tercipta dari saripati tanah. Kita mengambil makanan yang sumbernya ditanam dari tanah, lalu saripatinya itu masuk ke dalam diri kita, lalu itulah menjadi setetes air yang bisa berbentuk manusia Bapak Ibu yang saya muliakan. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan, artinya sudah ada ini, sudah ada potensinya. Kalau belum ada yang diciptakan dikatakan khalaqa. Makanya dikatakan summa ja'alnahu, kemudian kami jadikan saripati itu nutfatan, setitik air, fi qararim makin, lalu disimpan dengan kokoh dalam rahim. Jadi rahim itu dikatakan suatu tempat yang kokoh Bapak Ibu yang saya muliakan. Seandainya tidak kokoh di dalam rahim air itu, maka banyaklah berguguran, tidak ada yang jadi manusia Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi Allah mengatakan, setelah saripati itu kami jadikan setitik air, lalu kami simpang fi qararim makin, dalam rahim yang kokoh Bapak Ibu yang saya muliakan. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan setetes air itu 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqa mudghah. Kemudian kami jadikan, ciptakan segumpal darah itu menjadi sekerat daging. Kemudian fa khalaqnal mudghah 'izaman. Lalu sekerat daging itu Allah jadikan tulang belulang. Inilah proses kejadian kita secara umum. Fakhalaqnal mudghah 'izaman fakazawnal 'izama lahma. Lalu dengan tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging sehingga kita bisa berjalan dengan kuat Bapak Ibu yang saya muliakan. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menciptakan sesuatu makhluk yang lain. Meskipun makhluk juga yang dikatakan ini Pak Bu pun dengan sperma, lalu menjadi sigot dalam bahasa ilmu pengetahuan, lalu sigot itu berubah menjadi makhluk yang lain, dikatakan al-insan, manusia dalam Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh Allah, summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain dari proses opun ketemu dengan sperma, kemudian berubah menjadi sigot lalu menjadi manusia. Itulah dikatakan summa ansya'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang penciptaannya paling baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya dia katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan bentuk yang baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah 4 proses kejadian manusia. Yang pertama, ada manusia diciptakan tanpa bapa dan ibu. Ada manusia diciptakan dari laki-laki atau dari bapa. Ada manusia diciptakan dari ibu tanpa bapa. Dan ada manusia diciptakan secara umum dari bapak dan ibu Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu yang saya muliakan, karena siang telah tiba. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup acara pengajian kita dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma nas'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir absarana bil Qur'an wa nawwir sam'ana bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq laqwamit tariq wallahu yatawallas salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.